Halo, selamat siang semua. Patrisius Juandano di sini. Selamat tersesat di channel saya ya. Dan marilah saya sesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, topik saya kali ini adalah membaca di era digital. Ternyata membaca di era digital itu berbeda dengan membaca di zaman saya masih kecil dulu. Nah, di mana bedanya? Ya, nanti ya, tunggu penyajian saya. Kalau saya bocorkan di sini nanti jadi spoiler alert ya. Oke, jadi topik saya adalah tentang bagaimana kita cenderung membaca di dalam satu era di mana semua bacaan itu tersaji secara serempak di gadget kita. Kemudian bagaimana nasibnya membaca zaman dulu, membaca satu buku, satu novel dengan penuh perhatian, dengan penuh fokus ya. Ternyata beda ya, dan celakanya yang baru belum tentu lebih baik daripada yang lama ya. Nah, ini menjadi saya anggap penting karena ini menjadi satu pijakan yang dasar ketika kita mau melatih anak-anak kita, entah itu anak kandung atau anak didik, untuk membaca di zaman modern ini. Nah, seperti apa lengkapnya? Mari kita simak penjelasan saya. Inilah topik kita siang ini, yaitu membaca di era digital. Nah, membaca itu melibatkan indera penglihatan otak kita dan tentunya otak kita. Ini adalah gambar dari otak kita. Jadi eh, judulnya The Reading Brain. Jadi bagian otak yang aktif ketika kita membaca itu ada di belahan otak sebelah kiri. Ya. Kemudian di sini ada berbagai macam bagian yang terlibat ketika kita sedang membaca. Di sini ada yang namanya bagian untuk mengolah kata dan huruf, ya. Kemudian di sini untuk memahami, di sini untuk melakukan kaitan antara bunyi dengan simbol dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah bukti bahwa ketika membaca itu otak kita aktif sekali memproses informasi yang datangnya dari indera penglihatan kita. Oke, nah eh, konsep membaca mendalam atau deep reading itu adalah membaca seperti ini. Nah, seperti cewek ini ya, ini dipotret secara candid ya. Dia sampai tidak sadar bahwa dirinya sedang dipotret. Saking fokusnya dia pada bukunya yang setebal bantal itu. Ya. Jadi perhatikan bahwa dia sangat fokus pada bacaan yang sedang ditekuninya, sedang dibacanya. Kebetulan bacaan itu berupa satu buku tebal. Dan dia begitu fokus pada kegiatan membacanya. Kita sebut sebagai deep reading, ya, membaca mendalam. Nah, pada saat deep reading, kita bisa memfokuskan perhatian pada satu topik utama. Kalau kita membaca satu buku, maka kita fokus pada buku itu dan tidak fokus ke yang lain-lain. Tidak fokus ke texting, tidak fokus ke WA, tidak fokus ke iklan. Ya, kita membaca fokus pada buku itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah membaca mendalam memungkinkan kita untuk melakukan apa yang dinamakan perspective taking, yaitu melihat dari sudut pandang penulis. Ketika kita membaca Harry Potter misalnya, kita bisa melihat dari sudut pandang tokohnya, sang Harry Potter atau sang antagonis, ya, sang Voldemort, ya, dan sebagainya. Ketika kita membaca Wuthering Heights, ya, kita juga bisa uh, mengubah-ubah sudut pandang kita, perspektif kita sesuai dengan tokoh-tokoh yang sedang diceritakan di situ. Ya, ini dimungkinkan kalau kita benar-benar dalam membacanya. Ya. Nah, perspektif taking itu pada gilirannya akan membawa pada apa yang dinamakan empati. Kita bisa merasakan apa yang dialami oleh sang tokoh. Kita bisa merasakan pahitnya pengalaman yang mereka jalani, atau kegembiraan yang mereka rasakan, atau getaran ketika mereka jatuh cinta, dan sebagainya. Kita bisa berempati. Ya, sekali lagi, empati itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa mengambil sudut pandang dari karakter yang sedang kita baca, dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau kita fokus pada satu topik utama, satu bacaan utama. Dan itu yang terjadi ketika kita
sedang membaca mendalam atau deep reading. Ya. Nah, di zaman digital ini membacanya tidak lagi bisa deep reading, kita cenderung untuk membaca dangkal. Membaca dangkal artinya kita membaca melompat-lompat dari satu berita atau satu posting ke berita yang lain atau satu posting yang lain. Tahu-tahu kemudian ada iklan muncul, kita membaca iklan itu juga. Tahu-tahu ada iklan YouTube atau teaser YouTube yang bagus juga, kita juga membaca itu. Ya, jadi membacanya tidak bisa mendalam. Di zaman digital ini, hampir semua orang itu terkena gejala yang sama. Artinya membacanya tidak lagi seperti membaca ketika zaman kakek nenek saya dulu, ya, tapi membacanya sudah melompat-lompat ke sana kemari. Sehingga akibatnya membacanya menjadi dangkal. Kadang-kadang begitu dangkalnya sehingga ketika kita membaca, kita hanya membaca headline-nya saja atau judulnya saja. Dari satu judul lompat ke judul lain, lompat ke judul satunya lagi. Jadi melompat-lompat seperti itu. Membacanya tidak lagi dalam, tapi dangkal, sepermukaan. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari yang saya anggap sesuai dengan uraian saya tadi. Jadi misalnya kita sedang membaca di Google, ya, atau ada Twitter masuk, wah kok menarik ya, kita baca juga. Belum selesai juga membaca itu, atau tergoda untuk melihat LinkedIn karena kayaknya ada iklan lowongan pekerjaan yang menarik. Ya. Kemudian tahu-tahu loh kok ada sesuatu yang menarik di YouTube ya, kita nonton di situ. Jadi melompat-lompat. Belum selesai satunya, tergoda untuk melihat satunya lagi. Belum selesai yang satu yang ini, tergoda untuk membaca yang ini lagi, dan sebagainya. Jadi membacanya menjadi dangkal. Ya. Nah, kerugiannya apa? Maka ketika kita membaca dangkal, maka kita tidak bisa fokus. Ya. Yang kedua, otaknya kebanjiran informasi. Otak kita kebanjiran informasi. Ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa pada zaman ini, otak kita itu dipaksa untuk menerima informasi yang setara dengan 400 halaman surat kabar sekaligus. Ya, bisa dibayangkan betapa bingungnya otak kita. Ya. Nah, akibat selanjutnya adalah kita cenderung lupa apa yang tadi sudah dibaca, karena kita tidak sempat mengingatnya, kita tidak sempat mengingat informasi itu, apalagi memasukkannya ke informasi jangka panjang atau long term memory. Karena membacanya melompat-lompat, tidak sempat meresap, sudah harus membaca yang lain lagi. Sehingga ketika kita diminta untuk menceritakan apa yang sudah kita baca, kita agak bingung. Tadi baca apa ya? Kayaknya baca berita selebriti, kemudian ada berita korupsi, ada berita bencana alam, tapi secara persis nggak tahu. Ya, jadi kita lupa karena otak kita kebanjiran informasi, dia tidak bisa lagi mengingat dengan baik apa yang sudah kita baca. Nah, maka pada saat seperti itu, jangan mengharapkan empati. Nah, mungkin kita bisa berempati dengan membaca dangkal seperti itu. Jadi empati, no way. Ya. Nah, pada tahun 2011 di Amerika Serikat ada sebuah studi berskala besar melibatkan beberapa ribu orang mahasiswa. Studi ini menemukan bahwa mahasiswa yang tidak melakukan deep reading itu mengalami penurunan empati sebesar 40%. Ya, bisa dibayangkan, generasi muda sudah tidak lagi berempati pada sesamanya, pada penelitian sesamanya, karena membacanya juga sudah melompat-lompat seperti tadi. Otaknya tidak sempat memproses, apalagi hatinya tidak sempat untuk merasa empati. Oke. Nah, kemudian ada satu hal yang otak kita itu sebenarnya suka, atau perasaan kita itu suka akan sesuatu yang baru dan heboh. Namanya novelty bias. Novelty bias adalah satu kecenderungan manusia untuk menyukai sesuatu yang baru dan heboh. Ini bisa kita rasakan misalnya kalau kita membaca, kita disuguhkan satu website seperti ini ya, ada beberapa berita, beberapa headline, kemudian kita tergerak untuk membaca yang ini. Wah, ini ada 3 kode sopir bis ketika ada copet dalam kabin. Wah, ini sesuatu yang heboh ya kan? Kita tertarik. Tapi belum sampai ke sini, kita sudah tergoda untuk melihat yang ini. Wah, ini juga kayaknya heboh juga nih. 10 mobil terlaris di dunia. Avanza nggak termasuk. Waduh, padahal mobil saya Avanza.
Wah, jadi saya merasa tergerak juga untuk membaca yang ini, ya kan? Belum juga sempat menekuni yang ini, tergodalah kita pada artikel sebelahnya. 7 gaya Elon Musk bukan bawa pacar ke Met Gala. Waduh, ini Elon Musk ngapain juga ini? Kalau bukan pacarnya, apa yang dia bawa ke sana dan sebagainya. Ya, jadi kita menyukai sesuatu yang heboh dan sesuatu yang baru. Nah, itu ditambah lagi dengan kecenderungan membaca melompat-lompat tadi, sehingga lengkaplah sudah penyakit membaca kita itu makin parah. Satu, membacanya dangkal. Kedua, kita tergerak untuk membaca yang heboh dan baru, ya, sehingga jangan harapkan untuk bisa membaca mendalam di sini. Di zaman digital itu nampaknya makin sulit untuk dilakukan. Ya, oke. Okay. Nah, kemudian kita bergerak ke generasi muda, generasi yang masih merupakan anak-anak kita, ya. Jadi ini adalah ilustrasi dari otak anak-anak, ya. Ya, tentunya otak anak Anda tidak seperti itu, ya kan. Kalau otaknya sampai kelihatan seperti itu, Anda sebagai orang tua bisa jerit-jerit, ya. Ya, maksudnya dalam otak anak-anak itu prefrontal cortex-nya belum terbentuk. Prefrontal cortex adalah bagian otak di depan ini, yang bagian yang paling depan. Dia berperan penting untuk mengatur ingatan, mengatur kecakapan verbal, dan mengatur pikiran rasional. Ya. Jadi kalau pada anak-anak yang prefrontal cortex-nya belum terbentuk dan mereka sudah dipaksa untuk membaca melompat-lompat, ya, maka ya mereka menjadi sulit fokus, sulit berempati karena membacanya melompat-lompat. Dan mungkin juga ternyata kegiatan anak-anak kita itu tidak membaca tapi main game misalnya. Ini lebih parah lagi, ya kan? Jadi membacanya sudah minim dan ketika membaca pun itu melompat-lompat. Sehingga mereka satu, sulit fokus, dua, seperti tadi yang sudah dikatakan, sulit untuk berempati dengan orang lain. Nah, barangkali anak-anak kita itu menjadi seperti itu, ya. Nah, ini satu gejala yang mengkhawatirkan. Kalau Anda sebagai orang tua punya anak-anak masih balita, itu harus waspada. Ya. Kecenderungan di zaman digital ini bisa membuat anak Anda itu, satu, membacanya minim, dua, ketika membaca tidak bisa fokus, dan tiga, tidak bisa mengembangkan sikap empati. Ya, perlu diwaspadai. Oke. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kalau tadi sudah saya paparkan sedemikian banyak, sedemikian panjangnya kecenderungan membaca di era digital, maka solusinya seperti ini. Kembangkanlah deep reading. Jadi kita kembali pada kebiasaan membaca yang mendalam. Kita kembali pada kebiasaan membaca ayah kita dulu atau mungkin kakek nenek kita dulu. Ya, yang sekali membaca bisa fokus pada satu bacaan. Ya. Saya sendiri pada hari ini saya hanya membatasi pada 3 bacaan. Yang satu, saya sedang baca novel dari seorang rekan saya, seorang penulis. Kemudian satu lagi bacaan rohani. Kemudian satu lagi artikel tentang emosi manusia. Jadi pagi saya baca bacaan rohani, menjelang siang saya teruskan dengan novel, ya, kemudian saya selingi dengan satu artikel tentang emosi manusia. Nanti sore saya lanjutkan lagi novelnya, kemudian artikelnya tentang emosi manusia saya selesaikan, kemudian bacaan rohani saya teruskan menjelang malam. Jadi hanya 3 bacaan itu saja. Saya tidak tergoda untuk membaca berita-berita yang tadi saya contohkan, ya, karena itu tidak membuat saya berkembang, ya. Jadi saya lebih suka membatasi bacaan hanya pada 3 bacaan saja, supaya otak saya mampu menyerap apa yang ditulis di situ, dan juga saya mampu merasakan apa yang ditulis oleh penulisnya. Dengan kata lain, saya mengembangkan empati saya. Oke. Kemudian satu hal yang ternyata juga cukup pantas untuk diperhatikan adalah kita bisa menuliskan dengan tangan, ya, tulisan tangan, intisari dari bacaan yang sudah kita baca tadi. Ternyata ketika menulis dengan tangan itu memang lebih lama, tapi ketika menulis dengan tangan itu otak kita juga melambat, harus memperhatikan apa yang kita tulis,
dan harus mengingat-ingat apa yang tadi sudah kita baca. Dan itu bagus untuk membaca secara mendalam. Oke, jadi 2 tips yang sederhana ini bisa Anda pertimbangkan. Ya. Baik, selamat membaca dengan benar di zaman digital ini. Sampai jumpa di episode saya mendatang.